Shalom Elohim, puji Tuhan kita ketemu lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini dan saya percaya ini menjadi berkat besar bagi banyak orang, bagi para pemirsa yang menyaksikan program kesaksian iman ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang anak muda ya, seorang pemudi, seorang gadis yang luar biasa. Begitu dahsyat dijumpai Tuhan Yesus dalam mimpi. Beliau bernama Abi ya. Abi ini dididik dalam keluarga yang taat dalam beragama dan juga sejak kecil dari SD, SMP, dan juga SMA, dia dididik dalam sekolah yang berbasiskan agama, yaitu agama Islam, dan dia cukup mengenal agamanya dengan mendalam. Itulah sebabnya dia mengalami suatu kegoncangan yang bermula dari kekecewaan waktu dia mendengar bahwa di dalam ajarannya yang lama diizinkan poligami dan diizinkan menikahi atau mengawini budak ya. Dan itu sungguh sangat menggoncangkan imannya dan memberikan dia suatu pemahaman yang baru bahwa ajaran agamanya ini sungguh diskriminatif dan tidak adil. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita saksikan ceritanya lebih lengkap lagi. Tuhan memberkati. Ya, baik teman-teman semua, Shalom. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kesaksian di sini. Sebelumnya mungkin saya cerita latar belakang saya dulu. Saya merupakan seorang anak perempuan bungsu dari 2 bersaudara dengan penanaman ilmu agama yang cukup sejak kecil. Karena saya dan kakak saya sama-sama dikirimkan ke sekolah berbasis agama sejak TK. Terus, tapi jauh sebelum cerita saya mengalami Tuhan itu sendiri ya, waktu kecil saya pernah bertanya ke ayah saya, mungkin usia 4 atau 5 tahun gitu. Saya paham cara saya ibadah di agama sebelumnya, berdoanya juga gimana, tapi saya tuh nggak tahu sebenarnya nama agama saya itu apa. Terus saya tanya ke ayah saya, "Pa, agama kita itu apa sih?" Terus papa saya jawab, ya nama agama saya sebelumnya. Terus, dengan kepolosan dan ketidaktahuan saya itu, yang saya juga nggak tahu pada saat itu saya dengar kata Kristen itu dari siapa, tapi saya bilang, "Yah, kok bukan Kristen sih? Kan keren," saya bilang gitu. Terus menurut saya itu lumayan ajaib sih, karena berarti Tuhan udah ngasih saya sign tentang kuasanya itu dari saya kecil. Kalau di masa yang akan datang, mungkin saya akan akhirnya jadi pengikut raja dari segala raja yang sebenarnya gitu. Beberapa tahun kemudian waktu saya nginep di sebuah hotel, saya kelas 4 SD kayaknya, ada another sign from God. Di hotel itu ada fasilitas di kamarnya disediakan 2 kitab, Al-Quran dan Alkitab. Terus saya buka Alkitabnya, bude saya negur, "Eh, jangan dibuka, nanti kamu masuk Kristen loh," kata dia gitu. Terus saya beneran ngelihatnya aneh gitu, ngelihat, ke bude saya, segitunya amat sih perkara ngebuka kitab aja, dalam hati saya gitu. Tapi tetap saya baca, masih dengan pemikiran anak kecil ya, tapi udah nguji gitu, "Oh, bagus ya isinya," saya dalam hati. Terus, lanjut cerita tentang mengalami Tuhan ini, waktu SMP saya tuh udah mulai mempertanyakan soal agama, tentang Tuhan kayak gitu, sharing sama teman-teman, tapi ya belum berani sedalam itulah. Sampai akhirnya waktu saya SMA, saya nanya ke guru agama saya tentang satu perkara lah di agama saya yang menurut saya tuh, masa sih diperbolehkan untuk melakukan hal ini gitu. Terus, saya tanya, "Kenapa sih kok agama kita memperbolehkan hal kayak gini?" Padahal kan di kehidupan nyata maksudnya sekarang gitu ya, itu nggak ini, apa namanya, nggak ada perilaku adilnya gitu, nggak adil untuk perempuan terutama, saya nanya gitu. Terus dia tuh jawabnya, "Ya udah kan sekarang, pendapatnya beda-beda dan udah nggak diperbolehkan juga." Lah tapi yang saya tangkep tuh bukannya agama saya yang sebelumnya itu, apa ya, menjaga betul kayak menjamin bahwa kitab kitab yang dipercayai pada agama tersebut itu dijamin, apa ya, namanya itu dijamin nggak akan diubah dan itu Tuhannya sendiri yang menjaga, katanya seperti itu. Tapi
kalau misalkan ternyata dalam prakteknya berubah-ubah nih, berarti ada yang perlu dipertanyakan kalau menurut saya begitu. Sampai akhirnya waktu saya awal kuliah, saya berteman dengan seorang Katolik. Terus saya tanya ke teman saya ini, "Gimana ya caranya gitu, untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus?" Karena kayaknya ada yang mulai saya ragukan gitu, saya udah nggak bisa gitu. Terus kata dia, "Kamu bisa kok percaya sama Tuhan tanpa harus melakukan tata caranya, karena sulit untuk masuk," gitu, kata dia gitu. Terus saya dalam hati, untuk apa saya percaya kalau saya tidak melakukan, apa namanya, syarat untuk masuk ke agama yang mungkin saya percaya gitu. Sampai akhirnya mungkin saat itu Tuhan, minta saya tunggu dulu gitu sampai waktunya tepat, dan waktu saya semester 4 saya menjadi ketua umum teater di kampus saya. Terus saya punya adik tingkat yang dia itu di HKBP. Terus saya tanya, "Boleh nggak aku ikut ibadah?" Gitu. Terus dia awalnya bingung, kayak, "Lah ngapain Kak?" Kayak gitu kan, ya maksudnya saya bukan pemeluk gitu. Terus pas saya akhirnya diperkenankan ikut, saya merasa khotbah yang ada di situ tuh ditujukan untuk saya gitu. Terus tapi saya nggak berani ngomong ke adik tingkat saya ini. Sampai akhirnya saya cerita ke salah satu senior di teater itu juga yang kebetulan beragama Kristen. Terus, dia bilang, "Coba kapan-kapan kamu main ke gerejaku deh," gitu. Terus akhirnya aku ngikut. Pas di sana sama, dan itu kejadiannya akhirnya, setelah hari itu aku 5 kali ke gereja dan selalu merasa bahwa khotbah yang ditujukan itu buat aku. Terus aku tanya kan, akhirnya baru aku berani mempertanyakan, "Ini kenapa Kak kalau misalkan kayak gitu? Apa emang, apa namanya, pendetanya tahu kah aku belum, maksudnya aku bukan Kristen, terus, makanya kena tegur atau gimana?" Terus kata dia, "Enggak, itu karena Roh Kudus kamu sedang bekerja," kayak dia gitu. Sampai akhirnya setelah itu aku pulang. Waktu aku pulang, aku tidur, aku tuh mimpi aku ada di gereja yang sama, dalam keadaan aku berdoa, eee, tapi di gereja itu nggak ada siapapun. Terus ada yang bisikin ke aku, "Maka bertobatlah karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat." Terus setelah ada bisikan itu aku keluar dari gereja, aku duduk di tempat yang sama, di tempat aku mempertanyakan, tentang aku merasa tersindir sama khotbah itu ke kakak seniorku. Di situ ada seniorku dateng, terus dia nanya, "Gimana Al, udah siap untuk diantar baptis?" Dan di mimpi itu aku ngangguk. Pas aku bangun, hal pertama yang aku periksa di HP-ku adalah aku ngecek, agama dengan umat terbanyak di dunia, ya kita kan. Terus, di situ aku teringat kalau ada khotbah di mana, kan Tuhan Yesus memerintahkan agar kita itu menyampaikan tentang Tuhan ke seluruh bangsa, dan itu terbukti gitu. Akhirnya setelah itu aku minta, kakak seniorku ini untuk nemenin aku baptis. Terus, setelah baptis, aku mengalami banget, yang namanya kemudahan yang dikasih Tuhan, yang mulai dari awalnya aku nggak bisa ngambil skripsi di semester ini, terus aku doa yang sampai nangis gimana. Tadinya tuh aku sempet doa tuh dalam kemarahan gitu, kayak, "Tuhan kenapa? Aku tuh udah nyelesain semuanya kok nggak bisa dikasih gitu, salahku tuh di mana?" Terus, waktu aku doa kayak gitu tuh, kayak Tuhan negur, "Kamu lupa tak kalau waktuku itu yang terbaik?" Kayak gitu. Terus, akhirnya nggak lama setelah itu ada pengumuman kalau ternyata aku udah boleh diperbolehkan untuk ngambil dosen pembimbing. Terus juga semua masalah kuliahku dipermudah, dan setelahnya aku cerita ke kakakku karena aku belum berani kan untuk ngomong ke orang tua kalau aku sudah dibaptis. Terus, kakakku sebenarnya kaget. Terus kakakku cerita ke suaminya, dan, kayaknya setelah kejadian itu tuh suaminya lumayan tertarik juga untuk, eee, belajar tentang kekristenan, dan sekarang malah kakakku sendiri yang nanya soal, Tuhan Yesus ke aku, kayak gitu. Terus sampai suatu hari, sepertinya kakakku itu cerita ke mama tanpa sepengetahuanku kalau aku sudah pindah. Mamaku marah besar dan lain-lain, aku sempat 3 hari, nangis ke Tuhan, kayak, "Gimana Tuhan ini, apa aku emang belum berani, aku salah." Tapi, setelah aku berdoa kayak gitu, aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, Tuhan itu sumber kunci jawaban dari setiap persoalan yang anak-anak Tuhan hadapi," gitu. Jadi, aku sekarang cuma bisa percaya kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kebesokannya
mamaku tiba-tiba ngechat, "Adik tenang aja, eh, mama akan selalu doa yang terbaik buat adik," kayak gitu. Mungkin dari aku segitu dulu sih, Kak. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, memang proses yang dialami oleh Abi ini karena beliau masih cukup belia ya, umur 21 tahun ya, Abi. 21 tahun kan? Iya, betul, Kak. 21 tahun, masih 21 tahun, dan umur yang sangat pendek. Namun beliau sudah berani memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan melalui ceritanya kita tahu bahwa beliau juga baru dibaptis ya. Tahun 2023 ini ya, baru dibaptis ya, Bi. Iya, betul, Kak. Betul ya, puji Tuhan. Bi, ceritain ke kami dong, Bi, waktu apa proses, aku agak penasaran ketika kamu tuh proses di mana kamu penasaran sekali dengan isi Quran yang kamu tanyakan kepada guru SMA. Kenapa maksudnya gini, eh, apa namanya, segencar apa sih kamu menanyakan hal itu gitu, dan itu sepenting apa yang ada di diri kamu gitu, yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Karena ini juga pernah aku alami seperti yang kamu alami gitu. Coba, Bi. Waktu itu tuh yang aku pertanyakan tuh tentang mengawini budak, Kak. Oh, oke. Mengawini budak dan poligami gitu. Mhm. Aku kan ya yang aku pelajari waktu masih di agama sebelumnya, kalau Mhm. ya kitab tersebut kan dijaga kemurniannya dan nggak akan pernah berubah lah isinya, ajarannya dan lain-lain. Terus Betul. guruku, aku nanya bareng temanku waktu itu, kenapa kok kita tuh diperbolehkan untuk mengawini budak? Terus dia jawabnya, ya udah kan sekarang udah nggak boleh kayak gitu, cuma cuma sekedar itu. Terus lah, Hmm. tapi kan ajaran itu kan nggak mungkin berubah dan itu udah dijamin, masa isinya mengkhianati apa yang diajarkan sendiri kayak gitu. Oke, oke. Yang Oh, luar lebih biasa. masalah Nah, lagi itu, adalah karena, uh-uh. iya Kak. Kenapa, kenapa? Oh, iya, yang lebih masalah itu karena ya soal poligami itu yang dijadikan ibadah gitu loh, kayak nggak banget gitu. Oke, baik. Nah, ini aja teman-teman, teman-teman yang masih muda belia di luar sana, jadilah seperti abi-abi yang seperti sekarang ini ya. Jadi berpikirlah kritis, rasa ingin tahu itu harus besar, dan yang penting adalah mau belajar. Dulu saya juga sekolah SMA-nya saya di SMA Islam ya. Karena saya pindah ke sekolah SMA Islam itu latar belakangnya karena saya rumahnya digusur waktu itu. Jadi saya nggak mungkin terus di sekolah SMA waktu sebelumnya, lalu saya dipindahkan. Nah, saya pun begitu karena saya sudah Kristen, tapi saya kedapatan di sekolah SMA Islam. Nah, ketika pelajaran Islam tuh saya nggak boleh keluar karena di satu sekolah itu cuma 2 orang saya yang ada 4 orang yang berbeda agama. Ya, ya sudah, karena saya nggak boleh keluar, maka saya nyimak lah cerita-ceritanya, dan saya juga kritis tuh seperti yang Abi lakukan ya. Jadi saya banyak pertanyaan. Dan ya saya sungguh yang ya apa namanya, yang disayangkan itu guru ini nggak bisa jawab pertanyaan saya, dan itu jadi berefek kepada teman-teman yang lain gitu ya. Sampai akhirnya guru tersebut keluar dari sekolahan, dan akhirnya pelajaran agama digantikan oleh kepala sekolah langsung. Dan sejak itu saya disuruh keluar kalau misalnya lagi pelajaran agama, tidak boleh ikut. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya di zaman sekarang tuh penting banget ya. Kita kritis dalam bertanya dan mau belajar. Oh ya, Bi, kamu berapa bersaudara tadi? Nyebutnya 4 apa berapa? Saya 2 bersaudara. Oh, 2. Berarti yang sekarang lagi belajar mengenai Tuhan Yesus itu kakak ya? Iya, kakak sama suaminya. Kakak sama suaminya. Wah, luar biasa. Kita doakan aja ya, agar mereka juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Abi gitu ya, kritis mengenai apa namanya hal ini gitu. Baik, teman-teman yang ada di Zoom, kalau memang teman-teman mau bertanya mengenai Abi, dan
Satu hal jangan ditanya tempat tinggal ya. Kadang-kadang suka keceplosan, Abi tinggalnya di mana gitu. Jadi mohon untuk tidak menanyakan itu dan nama asli Abi. Masih kita simpan di administrasi ya. Silakan teman-teman boleh angkat tangan dan kita adakan tanya jawab kepada Abi. Shalom. Ya, Shalom. Silakan. Boleh bertanya, apakah apa yang menyebabkan Abi bisa tahu apakah dari pihak luar Islam ataukah dari dalam agama Islam, dari kalangan Islam sendiri mengenai hal-hal yang tidak dirasa cocok tersebut, apakah dari kalangan Islam mengetahuinya ataukah dari luar Islam? Maaf, gimana Pak? Boleh diulang? Informasi mengenai mengawini budak dan juga berpoligami serta ajaran-ajaran yang tidak etis itu, apakah diajarkan oleh Ustadz sebelumnya atau taunya dari luar Islam mengenai pengajaran yang tidak etis tersebut yang ada di dalam Islam? Oh, kebetulan saya 14 tahun sekolah berbasis agama, Pak. Maksud Dari, saya ya. biasanya apalagi untuk usia remaja ke bawah, anak-anak, Ustadz-ustadz tidak akan mau menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak etis yang dilakukan Nabi pada zaman dia menyebarkan Islam tersebut, dan juga kelakuan Nabi yang negatif biasanya tidak akan dibicarakan oleh Ustadz. Tapi agak aneh juga ya, mungkin apa yang menyebabkan Ustadz tersebut mau menceritakan hal-hal yang negatif tentang Nabi? Begini, apa yang di pengalaman saya ya, saat saya di SMP ataupun SMA, kalau misalkan di kisah para nabi begitu, itu tidak ada yang ditutupi sih Pak. Karena sesuai apa yang terjadi saat itu sepemahaman mereka. Jadi memang nggak ditutupi. Karena menurut agama yang sebelumnya juga kan hal tersebut merupakan ibadah dan perintah. Jadi ya buat mereka itu bukan hal yang tidak etis gitu. Oh, jadi Ustadz pada 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 masa kecilnya Abi itu tidak merasa sungkan atau merasa ragu atau merasa takut menceritakan hal-hal yang seperti itu kepada murid-muridnya ya? Enggak, memang diceritakan. Oh, karena memang untuk sekarang-sekarang ini sepertinya banyak kalangan Muslim yang tidak tahu tentang hal tersebut, justru taunya dari luar Islam. Jadi untuk zaman sekarang ini sepertinya ustadz-ustadz itu bersepakat untuk menutupi, untuk tidak secara terbuka menceritakan hal-hal yang demikian kepada sembarangan kalangan usia gitu. Mungkin khusus dewasa atau khusus kalangan yang sudah tua, yang saya tahu ya, tapi ya itu termasuk suatu hal yang agak berbeda ya dari apa yang saya temui. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perlakuan keluarga Abi, orang tua dan saudara ketika mengetahui Abi sudah pindah agama? Kalau dari kakak saya sendiri mendukung, 100% mendukung. Kalau dari ibu jelas bertolak belakang, dan ibu saya sendiri sepertinya sudah menceritakan hal ini kepada keluarga besar saya, karena ada salah satu sepupu saya yang nggak saya ceritakan mengenai hal ini, bahkan kakak saya juga nggak menceritakan tentang hal ini, tapi mempertanyakan hal tersebut. Dan ya saya rasa kalau dari keluarga besar, saya sebenarnya lumayan nggak peduli sih, karena menurut saya keimanan itu urusan pribadi. Tapi kalau soal ibu saya, mungkin denial iya, tapi ibu saya sudah mengatakan sendiri bahwa apapun yang terjadi, mama akan tetap doain adik, kayak gitu. Cuma memang hubungan antara saya dan ibu saya bisa dikatakan agak canggung, begitu.
Walaupun masih satu rumah, tapi agak renggang ya. Kebetulan saya merantau, jadi saya tidak tinggal dengan ibu saya. Oh, lalu mengapa kakak yang mendukung itu, apakah kakak itu seagama atau bagaimana sehingga dia mau mendukung? Kakak saya masih dengan agama ketika kami lahir, Oh, tapi jadi walaupun karena beda mungkin agama. pemikirannya sudah lebih terbuka, jadi Oh iya iya. Oh jadi ternyata mendukung dalam hal tidak mengurangi persaudaraan ataupun kekerabatan ya, begitu ya? iya betul Bapak. Oh iya. Terima kasih Om Bray. Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya kritis juga nih nih, Bro penghibur. Saya sendiri agak deg-degan juga. Mau cut tapi nggak enak. Ya, biar Tuhan saja yang mengatur semuanya ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya sehubungan dengan Abi? Oh ya, Abi, aku mau nanya dong. Ya, memang kita tidak bisa menolak ya kenyataan bahwa ibu adalah seorang ibu bagi kita yang melahirkan kita gitu. Tapi juga kita tidak bisa menolak bahwa kenyataan itu harus terjadi gitu ya. Jadi memang ada dua dua kotak yang berbeda gitu. Nah, Abi sendiri dekat nggak sih sama ibu sebenarnya? Dikatakan dekat sih Kak. Dekat ya. Ya, Terus berarti ketika ibu, mu- saya rasa ibu akan nangis kali ya mendengar kamu pindah dan nangis nggak kira-kira? nangis nangis karena sempat Nah, ada kejadian di mana mama saya tuh eh, apa ya, berlaku seolah dia tuh sudah tahu semuanya. Dia tuh ngomongin tentang kepindahan saya di grup keluarga gitu, grup keluarga oh, WA inti ya. group. Ya, Nah, gitu. ketika mama nangis, kamu gimana? Apa berusaha menenangkan mama atau ma, aku minta doa restu, aku gini-gini atau gimana gitu? Saya jujur diem sih kalau gitu karena saya juga nggak tahu harus bereaksi kayak gimana. Mm. Karena sebelumnya itu sebenarnya saya udah mencoba untuk bilang ke mama bahwa saya tuh udah nggak di agama yang sebelumnya, tapi mama tuh denial Oh, karena berarti merasa waktu, bahwa gimana Kak? ya, berarti waktu proses sudah belajarnya itu pun Abi juga udah cerita ke mama ya? Proses Dan, belajarnya enggak. Cuma setelah oh saya enggak, baptis kan saya oh, cerita ke kakak saya. mm, Nah, kakak saya itu sempat apa ya, kayak nge-spill dikit-dikit gitu loh ke oh spill, mama. oke oke. Iya. Terus, Nah, terus mama itu masih masih denial lah, masih enggak karena dia merasa ya saya mungkin dulu ya ketimbang kakak saya, mungkin pengetahuan saya soal agama lebih baik, bisa dibilang gitu. dibanding yang lainnya, Iya, dibanding jadi dibanding kakak saya merasa, pengetahuan saya soal agama lebih baik. berarti kayak merasa nggak mungkin si adek Iya, pindah, benar. nggak mungkin gitu ya. Ternyata Mm, Tuhan Yesus berkata lain. Oke, iya. sudah ada yang angkat tangan mau bertanya nih Abi. Kita kasih kesempatan ya. Silakan Bro El Java. Iya, shalom Bro Angel, Ya, shalom shalom. sis Abi ya, sis Abi ya, Shalom. ya sis. Karena begini sis ya, uh, kebanyakan ya yang bersaksi tentang saya sudah menemukan kebenaran di dalam kekristenan. Saya ex Muslim. Nah, ini sih saya ingin sedikit apa ya, yakinkan kami bahwa sis itu betul-betul dari Muslim gitu. Apa yang bisa sis buktikan ke kami supaya para pendengar juga ya yang mendengarkan
yang yang melihat YouTube ya, channel-channel YouTube itu yakin bahwa sis itu betul-betul dari Islam gitu. Apa sih kira-kira? Silakan. Apa ya? Saya juga bingung kalau kalau pertanyaannya yakin atau enggak saya dari Muslim atau gimana? Mungkin apa mau dites juz amma Ya kah? mungkin Mau apa? gini sis. Ya mungkin dari apa ya? eh, bacaan sholat atau mungkin surah-surah pendek itu yang mungkin yang bisa membantu Oh, banyak orang percaya gitu. oke. Silakan. Apa sih kira-kira? Tasyahud akhir mungkin ya. Aduh, jangan tasyahud akhir deh, soalnya ada bacaan sensitifnya. Oh, Apa? tahiyat akhir. Kita Heeh. Ini apa? Takbiratul ihram boleh. takbiratul ihram, Allahu Akbar. Iya yang awal ini apa? Kabiru Iya, alhamdulillah kasir wa iftitah. syukur ini baca Oh, dua itu saya lah. Silakan. menggunakan pada saat itu menggunakan iftitah yang berbeda. Oh gitu ya. Allahumma ba'id baini. Iya, karena kan Oh. iftitah itu ada macam-macam. Mhm. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai yang lain. Ya, memang ada ya pernyataan seperti itu. Itu Ya, juga di apa terkadang digunakan ya dari satu golongan, ada yang tidak pakai. Nah, atau mungkin surah pendek boleh sis. surat Apa? pendek apa yang agak panjang sekalian deh biar biar Oh, saya gitu ya ya. memahami deh. Oke, ya, 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 ya. Oh, ini saya Silakan baca sis. beneran. Ya nggak apa-apa, dihafal aja yang juz ama aja Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa sis, yang penting jangan syahadat. Jangan Itu kurang syahadat ajarnya mereka lagi. gitu sih soalnya. Kita diminta lagi syahadat. Kurang ajar banget tuh. Waduh, waduh. Ngerjain kita. Nggak apa-apa sis. Mainkan saja. Mainkan. Ya. Baca ad-duha, wad-duha walaili iza saja mawadda rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa amal yatima fala taqhar wa sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Haleluya. Udah cukup. Haleluya. Itu Haleluya. waduha ya. Waduha, walali ida saja gitu ya, yang dulunya gitu ya. Awada Iya, akarabuka wa maqala gitu ya. Wala iya betul. akhiratu khairul laka minal ula. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman semua yakin ya kalau si Saya. Abi ini betul-betul dari karena Iya. ini sering digoreng Jangan juga ya. disuruh Terima syahadat. kasih, Jangan disuruh Gus ya. syahadat. Itu Cuma saja. ngerjain. Aduh, waduh, waduh, Jangan mau. bahaya ini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Branjo ya. Lanjut. Ya, Iya, gitu. iya, iya, Itu terima mah sering kasih, banget Bro. kayak gitu Ya. sih. Coba kamu ucapkan syahadat gitu. Ya, ini yang bicara Bro Arya nih. eh, Bro El Java juga seorang murtadin, Bro Arya juga seorang murtadin, Bi. Jadi mereka tahu banyak lah situasinya, jadinya harap dimaklum. Bro Arya mungkin ada yang mau dipertanyakan, Bro Arya? Ya, kalau dari saya mah ya kembali sister kita ini di usia yang sangat muda mendapatkan karunia dari Tuhan lebih muda dari saya ya. Saya mah di umur 29 kalau dibaptis. Mulai berkenalan dengan Tuhan kita itu baru saja di wisuda jadi umur 20 berapaan ya mau 20 ya 23-an gitu sister ya. Jadi dibaptisnya 4 tahun kemudian ya. Jadi tentu ya umur saya sekarang ya sudah 40-an ya. Jadi saya mah udah sekitar 20-an gitu ya ikut Tuhan kita. Sudah banyak sekali lika-liku kehidupan gitu. Nah, ntar kamu akan segera menjalani hal yang sama. Itu pasti, sister ya. Macam-macam lika-liku pergumulan. Di usia muda begini, kamu akan ketemu jemaat di gereja. Kamu jangan melihat orangnya, sister. Tetap fokus pada Tuhan kita. Kalau lihat orang di gereja, maka kamu bisa kecewa, kamu bisa balik lagi. Ya, hanya ini saja, hal-hal seperti ini saja yang mau saya sampaikan. Pesan saya, yang intinya mah supaya ya jangan balik lagi, tetap setia apapun apa ya lika-liku kehidupan itu. Nah, perbedaan kita apa? Kalau saya itu sampai sekarang
diputus keluarga, kamu mah enggak. Orang tua itu baik ya, moderat ya, muslim moderat gitu. Jadi ini justru terbuka luas bagi kamu untuk melayani mereka, ya, memenangkan mereka. Saya mah dari keluarga sudah ada, puji Tuhan saya sudah ada, saya menangkan 3 anak kecil ponakan-ponakan saya, ya. Gitu. Sebenarnya mah mau saya panggil lagi makan sih 3-3, supaya para pendengar bisa ini mah nggak sekedar ini mana anak-anak itu lagi makan gitu, anak-anak dari tetes saya. Jadi kita jadi kesaksian benar di tengah-tengah keluarga kita, terus di teman kita. Jangan entar kita jadi Kristen, cara ngomong juga nggak benar, nggak sesuai gitu. Sebab apa? Tuhan berkata, kita Kristen, dari buahnya kamu bisa melihat. Saya kira gini aja, Bro. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Arya atas sepatah dua katanya. Lalu ada berikutnya dari Pak Magnum. Silakan Pak Magnum. Oke, terima kasih. Shalom. Halo, Ebi. Ya, shalom. Aku punya 2 pertanyaan aja. Dulu waktu di sekolahan yang dulu, kalau kamu itu disuruh pakai jilbab, dipaksa atau enggak? Terus kedua, kalau nanti ketemu teman-teman yang lama, apa yang ingin kamu sampaikan? Itu aja. Terima kasih. Dulu memang sekolahku itu mewajibkan pakai, pakai hijab sih. Dan ya memang aturan tertulis gitu. Masalah terpaksa atau enggaknya ya, aku sebenarnya di luar sekolah nggak memakai hijab. Karena papaku sendiri dulu juga nggak menyuruh demikian. Dan ya emang aku juga nggak gimana ya, nggak nyaman sih sebenarnya untuk pakai hijab itu. Terus kalau pertanyaan kedua, kebetulan beberapa temenku udah tahu sih, beberapa teman lama. Dan aku ya udah, aku nggak masalah untuk menyampaikan keimananku gitu. Oke, Pak Magnum, terjawab pertanyaannya? Iya, oke. Thank you. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berdoa dan beribadah. God Siap. bless. Ya, God bless. Terima kasih Pak Magnum. Berikutnya ada WAFM Group Official. Silakan. Mau tanya sama si Sebi ini, yang pertama itu, apakah si Sebi sudah yakin dengan kepercayaan sekarang? Terus pandangannya tentang kepercayaan yang sebelumnya gimana? Apakah kan orang tuanya masih Islam tau, masih Islam kan? Gimana Maaf Kak, menurut pandangannya? boleh diulang nggak? Oh, putus ya? Suaranya pecah, Putus ya? iya, betul. Kecil Iya, dan pecah. pecah. Kecil. Halo. Iya, Bro. Nah, Pak. si Sebi gimana pendapatnya mengenai agama yang sekarang kalau dibanding sama yang dulu? Aku wakilin deh ya. Aku wakilin. Terus nomor Pertanyaannya gini. Iya, jadi bagaimana dengan pendapatnya Sis Ebi dengan iman Ebi yang sekarang gitu, lebih comfort gimana gitu perasaannya. Terus yang kedua gimana Pak? Nah, soal keluarganya, kan masih agama sebelah toh? Ada nggak niat untuk bawa mereka? Dan untuk keluarga Ebi yang sekarang kan masih di keyakinan Ebi yang lama, apakah ada masa depan untuk keluarga Ebi untuk diselamatkan juga gitu? Silakan Sis Ebi. Mau apa enggak gitu? Dia mau apa enggak? Kalau Silakan. pendapat agama sekarang, jujur merasa lebih dekat dengan Tuhan sih. Setelah memeluk gitu, kerasa banget. Karena mengalami Tuhan tuh setelah baptis nggak cuma sekali 2 kali gitu. Terus kalau soal keluarga, apakah ada bayangan akan diselamatkan? Kayak yang tadi aku cerita, kakak dan iparku tuh udah mulai mempertanyakan soal kekristenan dan Tuhan Yesus. Jadi aku cuma bisa berdoa
sama Tuhan. Semoga Tuhan menunjukkan kuasanya ke mereka, ya memasrahkan sama Tuhan sih kalau soal itu. Yang penting udah ada step-nya gitu loh. Kalau misalkan kakakku udah mulai mempertanyakan dan aku juga bisa membantu jawab pertanyaannya sesuai yang aku pahami kayak gitu. Oke. Sip, thank Oke, you. Ya, luar biasa, mantap. Baik, maksudnya tadi saya sempat lihat Bro Rian angkat tangan. Silakan Bro Rian, dikasih kesempatan. Shalom, Ya, shalom. selamat malam semua. Ya, Malam. saya mau tanya ke siapa Ebi ini, maksudnya ketika masih di Muslim, apa yang sis Ebi maksudnya pada saat masih di Muslim, merasa pede, maksudnya menganggap bahwa agama yang lama itu benar. Artinya bahwa begini, kebanyakan kan kami Kristen melihat bahwa ketidaktahuan saudara-saudara kita yang Muslim sebenarnya salah satunya yaitu kurangnya memahami tentang kitabnya sendiri. Artinya bahwa banyak dari murtadin-murtadin yang ketika dia betul-betul mendalami tentang Quran, justru akan menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan itu yang akan membawa dia kepada suatu hal yang pada akhirnya menjadi, dalam bahasa yang sering kita kenal itu, murtad. Artinya dia murtad dari agamanya dan mempercayai Kristus sebagai kebenaran. Jadi pada saat sis Ebi itu pada posisi agama yang sebelumnya, sebenarnya apa yang sis Ebi rasakan di dalam agama itu? Mungkin begitu yang saya coba mau ketahui. Terima kasih. Oh iya, tadi tuh ada yang miss, saya lupa, waktu kesaksian saya lupa untuk menceritakan. Karena mungkin pertanyaan ini tepat ditanyakan untuk diri saya ketika SD, SMP, atau SMA awal ya, karena kan saya mulai mempertanyakan soal agama saya yang lama itu ketika SMA kelas 2, kelas 3, sampai akhirnya kuliah. Kalau saya ketika SD, SMP mungkin ya karena masih terlalu kecil dan udah ya doktrin yang saya dapat gitu, kayak ya udah dari keluarga saya juga kan pasti menanamkannya ya agama ini yang benar kayak gitu. Terus waktu saya sempat dibilang sama teman saya, kamu bisa mempercayai Tuhan tanpa harus menjalankan tata cara untuk masuk gitu. Satu-satunya hal yang bikin saya saat itu akhirnya bertahan di agama yang lama, karena saya merasa punya hubungan yang spesial antara saya sama Tuhan, tapi Tuhan yang ada di kepala saya itu abstrak gitu loh. Bukan saya masih apa Tuhan yang ini yang di agama saya ini kah yang benar kayak gitu loh. Makanya saya waktu itu masih mempertahankan. Tapi sampai akhirnya ya jalan Tuhan akhirnya baptis begitu. Iya. Tapi sempat ada timbul pertanyaannya dalam hati bahwa Kristen itu seperti apa atau bagaimana? Iya, sempat ada karena ya haus akan ilmu agama yang benar-benar itu yang gimana sih, maksudnya agama yang sebenar-benarnya gitu loh. Sampai akhirnya waktu saya kemarin sempat magang, kebetulan teman magang saya ada yang Kristen, jadi saya menggali ilmunya dari situ dan dari teman-teman teater saya yang tadi saya ceritakan juga kayak gitu. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, cukup Bro Rian. Baik. Wah, pertanyaannya mantap-mantap semuanya nih. Keren habis. Baik, Ebi, tadi saya kepotong. Jadi setiap ada narasumber masuk dalam kesaksian murtadin, saya selalu memberikan hadiah, tapi hadiahnya itu berupa ayat. Nah, Yeremia 5 ayat 3 dan 4. Bisa dibacakan, Ebi? Iya. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat.
Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Yes. Jadi ayatnya luar biasa ya ini ya. Saya melihat Tuhan kasih ini ke Ebi luar biasa. Jadi Tuhan katakan demikian, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka. Mereka itu orang yang tidak tahu kebenaran ya. Tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat, kecuali Ebi. Lalu Ebi berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Wah, keren ya. Mudah-mudahan ayat ini bisa disimpan Ebi dan bisa dibaca suatu waktu. Kalau Ebi mau baca ulang, silakan baca untuk menguatkan Ebi ya. Buat Ebi yang masih muda gitu. Jalannya masih panjang. Nah, Ebi ada satu orang lagi nih yang angkat tangan yang mau bertanya kepada Ebi. Kita kasih kesempatan ya. Bro Seraf, silakan Bro Seraf. Ya, shalom Ebi, luar biasa hari ini. Haleluya, ini Ebi sudah menerima berkat langsung dari Tuhan ya. Itu di dalam Alkitab kan bukan kamu yang memilih tapi akunya aku besar. Jadi Tuhan yang memilih Ebi. Ini saya mau tanya, memang ini pertanyaan sudah disampaikan beberapa kali ya dari saudara-saudara seiman kita. Adakah keinginan Ebi, ada dua pertanyaan sih saya. Adakah keinginan Ebi untuk menjadikan bukan hanya keluarga, tapi seluruh dunia ini menjadi anak Tuhan? Dan bagaimana caranya? Gitu aja cara Ebi. Atau caranya nggak usah lah, intinya punya keinginan nggak untuk menjadikan seluruh dunia ini menjadi anak Tuhan? Gitu aja Ebi. Silakan. Saya selalu percaya kalau setiap manusia itu bisa jadi influencer sih Pak. Caranya gimana adalah dengan cara yang simple aja dulu, memberikan contoh yang baik. Karena kalau misalkan kita memberikan manusia tuh rata-rata ngelihatnya tuh dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita berlaku baik, kita menjalankan perintah Tuhan, saya rasa itu udah bisa jadi langkah awal gimana saya bisa mewujudkan untuk untuk memuliakan nama Tuhan, menjadikan orang-orang anak Tuhan kayak gitu. Ya langkah awalnya mungkin akan seperti itu. Oke, maksud saya gini, Ebi punya enggak kerinduan untuk mengajak seseorang untuk menjadi anak Tuhan gitu aja? Mengajak, jadi orang yang enggak benar-benar kenal Tuhan Yesus, Ebi langsung datengin, mau enggak ikut Tuhan Yesus gitu loh maksud saya. Kerinduan untuk mengajak itu ada, tapi mungkin saya punya cara sendiri mungkin. Enggak, Maksudnya tapi intinya kan ada kan? Iya betul, ada. Ya sudah, itu jawaban yang yang luar biasa, karena kan di dalam Alkitab sendiri ada tertulis, jadikan semua bangsa muridku. Itu kan ada kan ya Ebi ya, di Matius 28 kalau nggak salah itu ya, yang akhir-akhir itu. Jadi kan Ebi sudah mempunyai keinginan yang sangat luar biasa untuk mengajak sesama kita manusia untuk hidup di dalam Kristus ya. Jadi Tadi itu yang kakaknya pertama. sudah Bro Serap. Iya? Kakaknya sudah diajak sama dia. Iya, maksud saya gini, Bray. Dia punya keinginan secara pribadi nggak untuk mengajak gitu loh, selain keluarga gitu. Oh gitu. Dan kalau memang sudah punya keinginan, itu juga suatu hal yang luar biasa ya. Karena kan Tuhan sendiri kan mengajarkan kan ya, Bray. Jadikan semua bangsa muridku kan, dengan cara Tuhan tentunya dengan cara Tuhan. Nah, Ebi, tadi kan kamu udah membuktikan bahwa kamu adalah seorang ex-Muslim ya dengan mengaji. Nah, aku juga mau dong bahwa kamu adalah sudah menjadi seorang Kristen. Kira-kira ayat favorit kamu udah dapat belum sejak kamu belajar dan sudah baptis?
Ada Kak, ada. Ada. Oh ya, baca dong buat kita-kita. Ayat favorit kamu. Yang aku paling suka tuh, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Wow, keren. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Merinding loh aku bacanya, luar biasa, Ebi. Mantap, Iya. Bi. Sebi, mantap. Baik, Pak Faya, ada yang mau ditanyakan Pak Faya atau ini? Oke. Makasih ya, host. Shalom semua yang di room. Selamat malam untuk Ebi. Selamat malam, sis. Selamat malam. Oke. Selamat datang di kerajaan Allah ya. Sama, saya juga murtadin juga baru 2 tahun ini malah. Kebetulan persis Natal kemarin, tahun kemarin, baru baptis. Tapi puji Tuhan, saya dapat kepercayaan dari gembala saya untuk memberikan pengajaran youth ya, untuk kaum youth, untuk anak-anak youth, untuk Islamologi ya, gitu, seperti itu. Ya, agar kaum youth ini kan rentan terhadap kalau bilang bucin, butuh cinta gitu. Kalau boleh tahu ini sis ya, apa yang membuat sis ini menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus, untuk mengikuti Tuhan Yesus? Kita sharing-sharing lah, boleh ya? Coba apa ya? Apa yang membuat saya jadi kuat itu karena cara Tuhan untuk merengkuh saya sih. Cara Tuhan meraih saya untuk kembali pulang gitu. Karena menurut saya ya itu nggak pernah saya alami, Tuhan menghampiri saya melalui mimpi kayak gitu, terus menyadarkan saya, oh iya ternyata Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Terus saya setelah baptis benar-benar mengalami Tuhan yang nggak cuma sekali, 2 kali, tapi sampai hari ini gitu. Itu sih, itu sangat-sangat ajaib. Wow, luar biasa. Berarti ada jamahan dari Tuhan Yesus langsung ke Sis Ebi nih. Luar biasa. Termasuk saya juga pernah, bahkan 3 kali sebelum saya memutuskan itu, saya juga seperti itu ya, di jamaah Tuhan. Tapi saya boleh cerita sedikit ya. Saya 23 tahun, semenjak saya kuliah dulu, itu dalam persimpangan, sis. Dalam persimpangan. Jadi saya meneliti Quran dan juga Alkitab. Tapi itu tadi, kalau hati kita tidak netral, memang memahami firman Tuhan susah memang. Selama 23 tahun itu pun saya terombang-ambing ya. Bahkan 3 kali Tuhan Yesus itu datang ke dalam mimpi saya pun saya masih bimbang. Tuhan, saya harus seperti apa gitu ya. Akhirnya Tuhan menjawab dengan firman yang menurut saya itu kuat sekali. Kalau nggak salah itu di Wahyu 22 ya, ayat 16. Bahwa Tuhan yang benar itu akan mengutus malaikatnya, bukan mengutus setan-setan yang untuk menyesat, bukan. Karena Tuhan itu nggak mau berurusan dengan setan. Itu yang menguatkan saya. Jadi kalau di Wahyu 22 itu jelas sekali bahwa aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, dan bintang timur yang gilang gemilang. Ini yang ayat ini yang membuat aku kuat sih. Itu sis Abi, itu kalau pengalamanku ya. Dan juga luar biasa. Betul. Ya, mohon maaf ya, saya sharing aja ini ya. Terus terang, karena saya juga masih bayi rohani sebetulnya, baru 2 tahun saya beribadah di gereja, kemudian
saya beri apa namanya, belajar tentang kekristenan ini melalui gembala saya itu setahun, 1 tahun, kemudian genaplah setahun itu saya minta persis Natal kemarin saya minta dibaptis. Itu yang pengalaman saya Sis Ebi. Jadi saya sering apa namanya, bergesekan juga sih dengan dari pihak sebelah ya. Karena kebetulan gereja tempat kami itu kan dari lingkungannya itu banyak yang dari sebelah ya. Jadi ketika mereka mempertanyakan keimanan kami, ya terpaksa saya yang maju. Jadi saya akan jawab melalui kitab-kitab mereka juga sih gitu. Itu yang saya usahakan sekarang ini. Bahkan kalau untuk anak-anak youth saya belikan Islamologi. Karena kalau sekarang lebih mudah ya, karena kita klik apapun di internet sudah keluar itu. Jadi lebih mempermudah gitu loh Sis Ebi. Oke, gitu aja dulu. Cuman saya hanya ingin memperkuat Sis Ebi tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Teruslah mendekat kepada Tuhan, apapun perjuangannya, apapun seberat apapun, termasuk saya. Saya ini juga diisolir oleh keluarga besar saya yang notabene adalah keturunan Aceh, ya Aceh. Saya kelahiran Aceh. Oh, gitu. Jadi keluarga saya juga sudah haji semua, bahkan saya sudah haji juga. Jadi saya lepas semua, kemudian saya terpaksa menghindar dari kota sana. Saya sekarang ada di Jawa Timur, tapi terus terang saya masih diburu, masih diburu. Mudah-mudahan lah kalau mungkin saya ada rezeki nanti saya akan ke US ya, ke US lah, gitu, sama anak-anak saya gitu. Amin, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sekedar sharing-sharing aja. Silakan dilanjut. Baik. Ya. Pak Faya, ini kita live, jadi yang disampaikan Pak Faya itu pasti dengar orang banyak. Jadi maaf saya nggak sempat cut tadi omongan Pak Faya. Jadi biar Pak Faya juga realize ya bahwa ini kejadiannya di live gitu. Ya Pak Faya. Oke. Bahwa memang benar apa yang saya katakan ini sesuai dengan kejadian yang saya alami. Itu, Pak, yang diburu dan rencana Bapak itu mau ke sana, ke luar negeri itu takutnya didengar gitu, Pak. Kalau saya sih gini, biarlah mereka tahu ya. Pada Tuhan gitu ya. Ya, Nah, itu ini aja. Kapan-kapan Pak Faya kasih kesaksian nih cara pribadi di sini. Boleh Catet nih. Bre. Nanti setelah ini berikutnya. catet nih. Tadi saya angkat tangan itu mau sampaikan itu, ternyata disampaikan nama Bu DB, ya sudah. Saya turunkan tangannya lah. Saya terus terang sering join juga dengan Bro Tanpa Raji, ya. Saya sering sharing di grupnya, di live-nya dia juga gitu. Jadi ya bahkan kalau untuk murtadin yang saya bimbing di gereja saya juga saya perkuat gembala. Kebetulan gembala saya mempercayakan untuk para murtadin itu saya bimbing lah gitu. Itu yang ya puji Tuhan mempercayakan itu kepada saya melalui gembala ya. Jadi apapun saya selalu sharingkan kepada teman-teman bagaimana supaya ya banyak, karena murtadin ini banyak masalah sebetulnya, masalah terhadap masing-masing. Banyak. Nah, ini di sini banyak murtadin di sini, Bro. Jadi mungkin Bro sering ke sini gitu kan? Iya. Oh iya, ada satu hal yang mau saya tanyain. MB bisa KTP-nya bisa diubah apa enggak? Kalau saya lama tuh agamanya di KTP. Iya, belum diubah, Kak. Tapi rencananya setelah lulus kuliahnya sih, karena tahun depan kan. Kalau boleh saya ngobrol ya, tambahin ya. Kalau saya KTP saya tetap masih termasuk kakak saya juga masih ke lama. Karena gini, ketika saya pernah mengurus itu
ada kendala. Kendalanya begini, ketika kalau di Indonesia kan dari RT, RW, kemudian kelurahan, langsung ke capil sekarang. Di kelurahan itu pasti akan di-stop. Ini kesaksian saya ya, kesaksian saya. Iya. Akan di-stop, nah nanti akan ada penyuluhan dari, nggak tahu, saya curiga itu dari Depak. Supaya apa? Murtadin-murtadin ini dikembalikan. Nggak Ya, dalam murtad, artian ya, nggak jadi murtad. Nah, seperti itu. Jadi itu dibuat sulit, bahkan sampai sekarang pun nggak bisa saya merubah itu. Nah, makanya saya juga sempat konsultasi dengan gembala saya, surat baptis ini kok kenapa tidak bisa tembus gitu ya. Padahal benar-benar kalau saya kan punya surat baptis itu jelas dari gereja mana gitu ya, denomnya apa. Tapi mereka nggak mau tahu. Jadi Kalau ya saran saya, Pak ya, saran saya nggak ya. perlu ganti KTP. Oh gitu Bu Dewi ya. Iya, saran saya nggak perlu ganti KTP. Tuh Tuhan nggak akan nanya kok KTP-mu apa tulisannya. Cuman yang jadi pemikiran saya begini Bu Dewi Bulan. Saya kan punya anak cowok 2. Kebetulan dia juga sudah ikut Tuhan Yesus juga sekarang ini dua-dua. Karena dulu dia di pesantren ya, di pesantren. Sekarang sudah dua-dua sudah ikut Tuhan Yesus juga, puji Tuhan. Jadi satu keluarga saya sudah sudah mengikuti Bertobat. Tuhan Yesus ya, sudah bertobat semua, puji Tuhan lah. Walaupun mamanya sudah almarhum ya, ya sudahlah gitu. Yang jadi pemikiran saya bahwa anak saya ini nanti butuh identitas yang pasti gitu loh. Jadi ini yang saya perjuangkan. Kenapa? Nanti ketika dia memasuki usia memasuki perguruan tinggi, otomatis kan identitas asli Iya. identitas yang Kalau jelas itu gitu. Kalau itu kayaknya gini, kan nanti umur 17 tahun itu kan dia punya KTP baru kan? Iya, Nggak perlu mengikuti agama orang tua. Dia bisa punya identitas sendiri gitu. Kalau memang ini ada 2 pilihan ya. Kalau mau ikut penyuluhan silakan ikut penyuluhan. Gitu. Tapi saya rasa kalau memang imannya nggak goyah mau penyuluhan apapun ya tetap akan ikut Yesus. Maksud dari penyuluhan itu kan untuk menggoyangkan iman. Itu betul, kan? Betul. Iya, betul. Sebaiknya begini, sebelum Anda mengajukan ke kelurahan untuk ganti KTP ini ono, persiapkan Islamologi Anda untuk membantah. Oh, itu aja. Bahkan, jadi iya Bu Dewi. Saya sempat datangi itu, bahkan ketika para teman-teman saya murtadin itu ada panggilan penyuluhan itu, saya dampingi mereka. Jadi saya nggak takut ya, saya berdebat memang. Bahkan berdebat langsung ya, tatap muka pun saya berani. Saya bilang, saya siap mati. Harus seperti itu, Bro. Harus seperti itu. Jadi justru mereka yang memberikan penataran atau apa untuk kembali lagi ke Islam, itu mereka tidak tahu Islam sama sekali. Jadi harus diberitahukan. Kalau perlu diberitakan itu sejarah Islam itu seperti apa. Ya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan data-data sejarah. Nah, itu kan mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu standar Islamic narration saja, yaitu sejarah yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Tapi kalau kita masukkan ke dalam sejarah, fakta, kronologi, arkeologi yang ada, mereka nggak ada itu Islam. Betul. Nggak ada itu sejarah Islam. Nah, Bu ini Dede, yang mereka maaf. tidak mengerti. Bu, nanti ngebahasnya bisa nanti nggak? Soalnya ini kan lagi ngerekam Iya. kesaksian murtadinnya Ebi, takutnya nanti benar-benar ya, nanti kita bahas setelah ini ya. itu kita bahas setelah ini aja karena itu pembahasan yang seru juga. Nanti saya berharap Pak Faya juga nggak keberatan untuk bersaksi di kemudian hari. Saya udah kasih chat ke Pak Faya, kalau misalnya boleh saya minta nomor WA Bapak, tolong dibalas saja live chat saya. Oh, siap. Saya balas ya. Siap. Di private aja Pak. Siap. Baik, Lanjut. teman-teman dimanapun berada, itu ini karena excitednya ya, jadi kita boleh lah. Saya orangnya
menghargai sebuah free will ya. Tapi marilah free will ini kita pertanggungjawabkan secara dewasa. Kembali lagi ke Ebi, sorry ya. Sorry ya, Bi ya. Iya, nggak apa-apa. Ini excited jadi itu jadi bahas yang lain. Terus gini Bi, ini kan karena Ebi baru dibaptis, ada nggak eksistensi Tuhan Yesus di kehidupan Ebi yang setelah dibaptis? Maksudnya pernah mengalami sesuatu bersama Tuhan Yesus? Bisa sharing dikit nggak? Banyak sih, kayak yang tadi aku ceritain soal skripsi, terus apa namanya, ya kesusahan karena apa namanya, hubungan sama mama gitu kan, terus tiba-tiba mama malah ngechat, mama bakal terus doain aku, dan banyak banget kayak masalah-masalah yang tadinya aku ngadepin ketika sebelum ikut Tuhan Yesus gitu ya. Terus aku saat itu marah kayak kenapa kayak gini, terus dikasih jawaban sama Tuhan tuh setelah aku jadi pengikut Tuhan Yesus gitu. Dikasih tahu ini loh alasannya kenapa kayak gini kayak gitu. Kenapa dulu kayak gini, terus dikasih tahunya sekarang kayak gitu. Oh iya, saya sempat dengar waktu Ebi ngomong soal kuliah ya. Bahkan Tuhan katakan ya kan, kamu nggak percaya dengan waktuku gitu ya kalau nggak salah Ebi ya. Iya Dan Kak. Tuhan menjawab tepat waktunya ya. Iya benar. Ya jadi teman-teman WFM dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar, itulah contoh eksistensi ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat Tuhan, umat Kristen. Jadi kita merasakan kedekatan ya. Makanya ada dikatakan bahwa Tuhan itu sejauh doa. Ketika kita dekat melakukan doa, maka dia dekat bersama kita. Dan kita merasakan eksistensinya. Bahkan saya pun juga masih berasa bahwa eksistensi Tuhan itu masih terus berada dekat saya gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari seorang Abi yang sangat memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu semua kita berdoa buat Abi supaya dia kuat di dalam Tuhan Yesus, setia, dan tetap mengiringi Tuhan sampai pada kesudahannya. Biarlah dia berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat. Dan dia menjadi berkat besar bagi banyak orang, dan akhirnya melayani Tuhan, dan menyenangkan hati Bapa kita yang di surga. Dan marilah kita terus-menerus tanpa henti berdoa, mengasihi, dan melihat di sekeliling kita, siapakah orang-orang yang harus kita layani, orang-orang yang harus kita jangkau dengan doa-doa kita, dengan kasih kita. Dan saya percaya, apabila kita berdoa dengan kasih, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Karena kita merindukan mereka semua diselamatkan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, mengalami kasih Kristus. Dan itulah kerinduan Tuhan kita, supaya setiap orang diselamatkan. Ya, mari Bapak Ibu, tetaplah semangat, tetaplah setia, dan berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.